ya jadilah seperti Hernando, seperti Marcelino, seperti Rizky Ridho, yang kedatangan pemain asing, lo pakai ilmunya, lo serap ilmunya gitu, jangan lo bete gitu. Betul, contohnya Asnawi, dia berani untuk meninggalkan PSM Makassar di mana itu udah rumahnya dia banget, rumah di situ, main di rumahnya, itu karena kita tahu pemain Indonesia kan terkenal homesick ya. Kalau memang klubnya belum pro, ya udah jangan dipaksain juga menjadi pro. Ada kan wadah untuk tim-tim amatir. Nah, banyak yang bilang pemain Indonesia kita, pemain lokal kita harganya itu udah mahal banget. Itu kenapa klub ini jadi mulai tuh, Noila. Banyak ya? Banyak. Banyak. Ada informannya. Oh, ada informannya. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Noella Sisterina dan Mas Sabto hari di sini. Ada kembali Labib Sada juga hari ini. Selamat datang Mas Sabto. Apa kabar? Labib, apa kabar? Baik Mas Sabto. Baik, dan semoga teman nalar semua juga baik dan sehat dan semangat pastinya. Tapi hari ini kita di podcast hari ini kita nggak akan bahas permainan atau pertandingan, tapi hari ini kita akan bahas Kongres PSSI yang baru saja digelar tanggal 10 Juni lalu yang diikuti oleh 87 delegasi yang mempunyai hak suara dan juga 5 peninjau. Dan hari ini kita akan bahas juga bersama Mas Sabto dan Labib di sini tiga fungsi utama PSSI ya, 3 tujuan utama PSSI, yaitu pertama adalah peningkatan kualitas timnas, yang kedua peningkatan kompetisi atau liga, dan yang terakhir juga pembinaan dari usia dini. Gimana? Yang pertama Mas Sabto, yaitu peningkatan kualitas dari timnas dulu ya. Kan kita lihat di era Pak Erick Thohir juga peningkatan timnas luar biasa dengan adanya naturalisasi juga. Kita sekarang sudah ada di level Asia. Peringkat di FIFA-nya juga sudah naik. Gimana Mas Sabto? Apakah cara ini bisa digunakan untuk jangka panjang terutama naturalisasi ya? Kalau ngelihat sih kayaknya jangka pendek emang ya. Maksudnya kalau kita bicara jangka panjang, yang paling ideal kan jelas kita dari grassroots ya. Dari youth development, pemain-pemain itu muncul ke atas. Itu kan tapi idealnya kan selalu saya katakan, ideal itu tidak semua bisa melakukannya gitu. Negara-negara yang udah established dalam sepak bola baru bisa mendapatkan something yang ideal seperti itu. Liganya bagus, grassroots-nya bagus, lalu timnasnya bagus. And produknya akan seperti itu. Cuman kan berapa kali saya contohkan juga, banyak juga yang liganya bagus, tapi timnasnya nggak bagus. Ada juga yang timnasnya bagus, nggak punya liga yang bagus. Artinya di satu sisi memang nggak sinkron juga antara itu. Cuman yang idealnya memang harusnya sinkron. Cuman kalau kita menantikan hasil timnas yang bagus dalam waktu dekat, tapi belum punya backbone structure youth development dan juga liga yang bagus, memang ada jalan pintas yang coba diambil. Dan makanya itu yang diambil oleh PSSI di bawah Erick Thohir. Berapa kali mencoba untuk mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang kualitasnya memang jauh di atas pemain naturalisasi sebelumnya. Betul. Diaspora ya? Diaspora. Maksudnya kalau naturalisasi kan mungkin sebutannya seperti itu ya. Tapi yang sebetulnya mereka berdarah Indonesia. Jadi memang mereka tidak berganti kewarganegaraan karena dia diambil dari negara lain gitu. Tapi mereka memang punya roots dari orang kita gitu kan. Betul. Makanya lebih mudah diterima lah pemain-pemain seperti itu. Dan kualitasnya terbukti. Timnas kita langsung bagus gitu kualitasnya kan. Kita bicara di level ASEAN aja lah, selama ini kita nggak pernah bisa berbicara banyak, nggak pernah bisa mengarahin Vietnam dalam beberapa tahun terakhir, ngalahin Thailand kesulitan, bahkan Filipina pun kita kesulitan gitu. Tapi dengan pemain-pemain seperti ini, seolah menjadi mudah gitu ya, kita mengalahkan Vietnam dalam 2 pertemuan, bahkan sekali bisa menang di Vietnam dengan skor telak. Lalu di Piala Asia kita cukup berbicara lah, walaupun hasilnya mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita bisa lolos ke babak kedua. Itu pertama kali ya? Pertama kali dalam sejarah di level senior. Lalu di U23-nya kita sampai semifinal. Siapa lagi yang mengira kita bakal sampai ke semifinal? Betul. Itu kan berkat timnas yang dibentuk dengan jangka pendek gitu. Jadi kalau dilakukan seperti ini ya memang kalau kita aim-nya ke Asia dengan waktu cepat, memang ini jalur yang tepat dan ternyata visible dan bisa digunakan di Indonesia dan cocok dan works dengan Indonesia. Artinya timnas kita bisa dibuat dengan bagus. Tapi apakah kita akan terus-terusan mempertahankan atau menjalankan naturalisasi sebanyak-banyaknya kan belum tentu juga. Kalau dari bawahnya mungkin bagus, akhirnya bisa diterima tuh di tengah tuh bisa ketemu tuh timnasnya bagus dengan beberapa pemain dari luar datang, tapi begitu liganya sudah makin jalan dan akhirnya klub tuh kualitasnya ketemu. Itu kan yang kita harapkan. Makanya poin-poin tadi, yang pertama timnas udah berjalan dengan bagus. Nah sekarang giliran di bawahnya nih liganya dan juga grassroots-nya. Itu yang coba dibenahi supaya levelnya akhirnya ketemu di atas. Kalau menurut Labib gimana? Karena kan sebenarnya di era belakangan ini kita bisa bilang, kalau di episode sebelumnya kita selalu bilang akselerasi gitu ya Mas Sabto. Gimana Labib? Ya percepatan seperti ini saya ada sepakatnya ya, bagaimana
akankah kita akan melakukan naturalisasi terhadap pemain diaspora terus-menerus? Karena menurut saya pada akhirnya kita juga akan membutuhkan pemain-pemain yang berada di grassroots atau pemain-pemain muda, pemain-pemain yang saat ini mungkin berkarir di Elite Pro Academy yang akhirnya nanti bisa naik ke tim ke klub profesional dan muaranya adalah ke timnas karena nantinya kita juga membutuhkan pemain-pemain yang benar-benar lahir dari Liga Indonesia baik itu Liga 1, Liga 2 nanti buat membantu timnas Indonesia ke depannya untuk akhirnya pemain-pemain ini juga nanti bisa memberikan inspirasi bagi pemain-pemain selanjutnya kan karena pemain bola kita tahu Mas Septo hanya berapa tahun kan paling 10-15 tahun karena seperti Rafael Strike, mungkin seperti Justin Hapner, nanti kan pasti ada kan masa tuanya Elkan Bagot. Tetapi pemain-pemain yang ada di grassroots kan kita banyak banget nih yang benar-benar ada di Liga Indonesia, benar-benar ada di kompetisi kelompok umur. Maka dari itu sebenarnya kita juga akan membutuhkan pemain-pemain yang berada di kelompok umur itu untuk nantinya berpromosi ke menjadi pemain profesional, menjadi pemain timnas itu juga. Nah, kalau kita bicara tadi soal grassroots, soal pembinaan, ini selaras banget sama sambutannya Kemenpora kita, Mas Dito, yang emang minta ke PSSI untuk fokus pada pembinaan di usia dini gitu ya. Dan kalau kita lihat juga pemain kita ada Marcelino, ada Arhan yang kan pernah main di Eropa. Sebenarnya apa yang harus dilakukan PSSI untuk pemain-pemain kita bisa bermain di luar negeri? Iya, otomatis kualitas sih. Yes, itu udah pasti. Kita nggak punya kualitas ya nggak mungkin. Ya kita bicara Marcelino, ya one of the best yang ada di Indonesia. Makanya kenapa dia sampai dilirik di luar, sampai lebih dari setahun lah di luarnya gitu. Pratama Arhan juga punya kualitas tersendiri. Asnawi Makwalam juga punya kualitas. Makanya kenapa pemain-pemain itu establish di timnas kita ya karena memang mereka punya kualitas itu dan dia dipercaya juga oleh klub-klub luar ya walaupun belum main di Eropa gitu, main di Asia. Tapi ya memang sekarang level kita memang ada di situ. Kita nggak muluk-muluk lah kita bicara main di Premier League, main di Serie A, Serie B itu memang kita belum ada di level itu. Tapi paling nggak sekarang kita bisa bermain di level-level kedua, ketiga. Dan itu untuk level kita sudah cukup gitu. Maksudnya kualitas pemain-pemain kita udah step up jauh lah dibandingkan itu. Lalu kalau tadi saya nyambung ada kesinambungan antara grassroots dan juga itu ya terbukti tadi kan ada Marcelino, ada Rizky Ridho, ada Arhan, ada juga Nando, itu kan bukti bahwa pemain-pemain yang jebol dari kita pun bisa lo bersaing untuk masuk ke timnas, ke tim inti timnas gitu. Jadi selama lo punya kualitas dan lo punya kemampuan untuk menunjukkan kualitas itu, ya lo pasti akan dipanggil oleh pelatih. Dan ini dibuktikan oleh pemain-pemain yang tadi saya sebutkan tadi. Dengan kualitas makin tajam, makin bagus, ya nanti pastinya ada lirikan lah dari luar gitu untuk melihat pemain-pemain itu. Tapi jangan bermimpi untuk bermain karena memang selain kualitas juga administrasinya kan memang sulit ya untuk bisa tampil di kasta tertinggi Eropa. Memang tidak semudah itu bagi pemain asal Indonesia untuk bermain di luar. Work permit-nya ya, terutama di Premier League. Dan saya juga melihat selain kualitas juga saya ingin menambahkan mentality bermain. Itu karena kita tahu pemain Indonesia kan terkenal homesick ya. Iya, banyak kayak gitu. Jangankan untuk bermain jauh seperti Asnawi ataupun Arhan di Asia Timur, bahkan hanya bermain di Malaysia saja atau di Thailand. Pengen buru-buru pulang. Pengen buru-buru pulang karena itu mentality itu kan banyak ditempa banyak obstacle, banyak banget tantangan. Jadi pemain-pemain itu akankah bisa melewati obstacle atau tantangan tersebut? Jika bisa melewatinya, maka saya berharap pemain itu bisa menampilkan performa terbaik ketika bermain untuk timnas. Contohnya Asnawi, dia berani untuk meninggalkan PSM Makassar di mana itu udah rumahnya dia banget, rumah di situ, main di rumahnya. Gajinya gede. Saya pengen ngomong gitu, untung saya tambahin. Saya udah tahu mau ngomong apa lagi. Iya kan, gajinya gede, tetapi dia mau untuk menurunkan gajinya dia untuk bermain jauh di Korea Selatan sana. Ya kira sekarang mungkin ya menurut saya untuk selevel Asnawi untuk bermain di klub-klub besar ASEAN udah nggak perlu agen karena klub-klub ASEAN tersebut yang mencari Asnawi nantinya. Karena itu berkat tempaan untuk bermain di luar hingga akhirnya apa? Dari mental, dari kualitas yang tadi Mas Septo tambahin itu akhirnya menghadirkan atau bisa menawarkan ke klub-klub besar bahwa kita tuh udah nggak perlu agen. Jadi entar klub-klub besar itu yang mencari Asnawi, Marcelino, mungkin Rizky Ridho kalau mau abroad ataupun Hernando Ari. Tapi menurut Mas Sabto sama Labib, berarti pembinaan usia dini seperti apa yang ideal? Kalau yang ideal sih memang ada layer per layer lah. Kalau kita bicara klub, ya semua klub tuh otomatis harus punya sampai U8. Betul. Bahkan itu yang paling idealnya gitu kan. Tapi kan kita belum ada di level itu. Kita baru di 14 ya nggak apa-apa. Pelan-pelan ada di situ kan. Kita bicara di EPA dulu. EPA U16, U18. Sekarang udah ada lagi U14, ada lagi U20. Artinya kan link kesananya tuh udah mulai bener kan. Dari U14 itu semua tim
harus punya semua klub tuh harus punya tim-tim di level usia yang seperti itu. Walaupun harus diakui masih ada beberapa yang ngakalin. Jadi pemain-pemain SSB dikumpulin pura-pura jadi tim ini, yang seperti itu praktek itu kan masih berjalan. Cuman kedepannya ya memang harus betul-betul jelas gitu kan, aturannya seperti ini, semua klub harus punya pemain dengan level usia seperti itu sampai U8. Entah nanti mereka akan menggandeng SSB, misalnya ada 3 SSB, lo afiliasinya ke klub kita ya. Nah itu dibuat resmi aja. Jadi kan jelas kan. Kalau ini kan kadang-kadang kan colong-colongan gitu. Kita pakai pemain yang bagus di sini, kita pakai pemain bagus, tapi pindah lagi pemain yang bagus itu ke sini. Cuman kalau dengan sistem dan juga peraturan yang resmi, afiliasi beberapa SSB itu digabungkan di bawah satu klub gitu. Dan itu boleh ya, Mas? Harusnya boleh. Harusnya boleh. Dan kalau kita kan memang yang ramai kan SSB. Bukan akademi klub. Nah, karena SSB yang lagi ramai, ya makanya kenapa nggak dimanfaatin sekalian gitu. Maksudnya tim-tim ini akan berafiliasi ke salah satu klub. Nanti ada lagi di daerah sini. SSB ini akan afiliasi ke klub untuk menjadi feeder bagi klub-klub itu. Dari usia 8, 10, 12, 14, sampai ke tim seniornya. Jadi yang paling ideal adalah seperti itu. Semua klub di divisi 1, divisi 2 itu harus punya level usia sampai U8. Jadi dibikin ini aja ya Mas Sabto, dibikin kayak officially memang dari SSB gitu ya, bukan colong-colongan kayak Mas Sabto bilang tadi. Nah kalau kita bicara terkait dengan peningkatan kompetisi dan liga, kan sekarang PSSI mulai mendorong nih Liga 4 sama Liga Wanita juga mulai. Gimana Labib? Ya kalau bicara Liga 4, saya sepakat banget ya kemarin Pak Erick Thohir mengatakan bahwa Liga 3 akan dilakukan pemekaran. Jadi itu kita tahu bagaimana Liga 3 itu sebenarnya menurut saya itu seperti masuk ke sebuah hutan, gimana satu tim harus memulai dari provinsi dulu, daerah provinsinya baru naik ke nasional. Bahkan nasional aja statusnya itu 64 besar masih. Berarti kan ada ratusan klub, mungkin 150 sampai 200 ketika start dari Liga 3 yang provinsi dulu ya. Jadi sebenarnya cukup baik apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir jika melakukan pemekaran. Karena saya melihat bagaimana ketika di nasional, klub-klub yang tadinya adalah klub tradisional yang terdegradasi, mereka tuh ada ketimpangan yang luar biasa. Seperti contoh ya, ada klub yang namanya kita sebut Persikota, Persipasi. Mereka punya home base yang sangat proper gitu. Dibandingkan klub-klub yang mungkin di bawahnya tuh ada beberapa klub seperti dari Jawa Timur atau Jawa Tengah yang mungkin berangkat benar-benar tuh dari bawah banget. Jadi menurut saya ini satu hal yang cukup baik pemekaran seperti itu. Karena kenapa? Jika dilakukan pemekaran dari Liga 3 terus dibuat Liga 4, akan ada efisiensi dari jumlah pertandingan dan juga jumlah peserta. Karena kita tahu di Liga 3 pesertanya terlalu banyak. Bahkan kita nggak tahu, ini Liga 3 siapa aja ya, saking banyaknya tuh. Bahkan dari satu provinsi itu bisa 30 klub, Noella. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh paling banyak. Jadi menurut saya ini adalah langkah yang cukup baik bagaimana akhirnya nanti ketika ada Liga 3, Liga 4 itu akan menciptakan kompetisi yang kompetitif. Kalau Mas Sabto mungkin dari Liga Wanitanya? Semakin banyak piramida semakin bagus kan? Semakin bagus. Semakin bagus, layernya tuh semakin bawahnya makin bagus dan ada promosi degradasi juga kan? Seperti di luar kita bicara Inggris ada 6 piramida gitu kan, 6 layer gitu. Di bawahnya emang bukan pro lagi, amatir. Memang seperti itu. Jadi kalau memang klubnya belum pro, ya udah jangan dipaksain juga menjadi pro. Ada kan wadah untuk tim-tim amatir, makanya tadi Liga 4 itu bisa masuk. Dan kalau bicara Liga Wanita ya memang ini yang harus kita lakukan ya. Maksudnya kemarin kita lihat bagaimana kita ikutan di Piala Asia tapi babak belur gitu kan. Ya kita nggak bisa salahkan mereka juga, orang baru kebentuk juga, timnya baru kebentuk, pemain-pemainnya baru dapat, mereka nggak punya wadah untuk bisa bermain secara reguler, sementara untuk menghasilkan sebuah tim yang bagus adalah ya dengan kompetisi, terutama di level perempuan gitu ya. Kita tidak punya level kompetisi. Mungkin sebelum pandemi sempat ada ya. Sempat ada di 2019 terakhir kali saat itu Persib Bandung dan Persikabo. Tetapi itu juga nggak semua klub Liga 1 Mas Sabto yang ikut menurunkan klub wanitanya. Kalau nggak salah cuma 10 klub dari 18. Bahkan ada klub-klub yang sebenarnya mungkin nggak terafiliasi dengan klub-klub Liga 1 tapi ingin ikut, tetapi mungkin terbentur karena regulasi jadi gagal gitu. Ada banyak klub wanita kok yang nggak terafiliasi. Jadi menurut saya nantinya juga dibuat tuh benar kata Mas Sabto sebuah liga. Liga itu kan nanti mungkin di Liga 1-nya ada nih di kompetisi utamanya, kompetisi divisi 1-nya klub-klub yang mungkin terafiliasi dengan klub-klub dari klub Liga 1, Liga 2. Di bawahnya mungkin berangkat dari amatir. Dan di luar kan kita bisa lihat maksudnya tidak melulu
mirroring dengan Liga 1-nya kan beda Betul. kan. Maksudnya tim ceweknya kalau memang tidak ada tim di divisi 1-nya putra, ya nggak masalah juga. Nggak Maksudnya masalah. mereka bisa bermain kalau kualitasnya sama, ya memang harus dibikinkan liga yang tidak melulu harus sama dengan semua yang pesertanya dari Liga 1. Betul. Kalau mereka punya tim yang bagus, mereka bisa bermain juga di level itu. Bahkan nggak jarang ada yang mungkin klub dari prianya ada di papan bawah atau di mungkin Liga 2, Liga 3, tetapi klub perempuannya ada di Liga atas. Itu di Serie A banyak tuh kayak gitu tuh. Kayak apa di Eropa, Wolfsburg Lyon kan juara mulu gitu. Olympique Lyon itu juara Liga Champions loh. Putranya biasa aja gitu kan. Wolfsburg juga seperti itu kan, luar biasa gitu. Ya mungkin Barcelona yang sama gitu. Cowoknya bagus, ceweknya bagus gitu. Jadi nggak melulu harus sama gitu, tim putrinya dan tim putranya gitu. Maksudnya dibikinkan wadah, di listing lagi ya, dibilang seperti itu, di listing bagaimana untuk memetakan divisi 1-nya seperti apa. Kalau belum ada divisi 1, divisi 2 ya nggak apa-apa, dikumpulin dulu aja. Jelly kan awalnya juga begitu, nggak ada divisi 2-nya juga. Baru nanti, ada tim makin nambah nih, masuk jadiin divisi 2. Nanti ada promosi degradasi, ya akhirnya terbentuk kompetisi yang sehat. Nah, kalau kita bicara, tadi kan kita bicara Liga 4 sama Liga Wanita, tapi tentunya PSSI kan harus memberikan perhatian lebih juga nih ke Liga 1 sama Liga 2 dong ya tentunya. Ada catatan nggak dari Mas Sato dan Ladwip mengenai Liga 1 dan Liga 2 kita? Kalau Liga 1 ya apa nih, bicara kompetisi, misalnya ada polemik penambahan kuota pemain asing misalnya. Nah, menarik nih kalau bicara pemain asing. Karena regulasinya berubah-ubah Mas Sato. Berubah-ubah dan juga kompetisi juga berubah ya. Iya. Kemarin ada Championship Series, nggak tahu besok kayaknya nggak seperti itu. Ya karena memang pakem ini dipakai juga di Amerika kan pakai seperti itu kan. Betul. Pakai di Belgia juga. Di Belgia juga ada playoff, di ini juga Irlandia atau Skotlandia ya. Mereka juga ada main dulu baru nanti main lagi kan. Dikurangin lagi. Maksudnya ada beberapa cara yang bisa memainkan liganya masing-masing. Tergantung liga negara itu memakai sistem yang apa dan semuanya boleh aja sebetulnya. Bukan salah, bukan enggak gitu. Cuman agak lucu juga kalau kita bicara kompetisi penuh, tapi nanti ada Championship Series-nya gitu. Kalau kita bicara 2 wilayah, mungkin lain cerita. Itu lebih ideal. Iya, lebih ideal. Dulu kan ada 8 besar, seperti itu. Jadi 4 dari barat, 4 dari timur, lalu dikumpulin di tengah. Nah, itu idealnya seperti itu. Cuman kalau udah ngumpul jadi satu, ya kayaknya agak aneh gitu ya. Kalau mubazir nggak sih Mas? Iya, sampai 2 kali gitu. Tim yang udah menjadi juara di regular series, akhirnya kasihan gitu. Nah, kalau dibikin 2 wilayah, saya rasa juga nggak masalah juga kan, cut budget kan. Betul. Sementara harus terbang sekarang ada yang di Persiraja, ada yang di Biak kan. Biak. Iya jauh banget ada tim-tim yang secara perjalanan geografis pun harus menempuh yang jarak yang sangat luar biasa. Jadi kalau dijadikan 2 wilayah pun saya pikir untuk negara kita cukup ideal sebetulnya jalur seperti itu. Lalu ditemukan di tengah dengan Championship Series. Mungkin itu lebih ideal dari sisi keuangan klub, dari sisi segala macam seperti itu. Mungkin kalau saya menilai mana yang paling ideal liganya adalah seperti itu. Cuman kalau udah kadung menjadi satu liga, ya sudah satu liga aja tanpa adanya Championship Series. Betul. Kalau saya sih inginnya ya bahkan nggak Liga 1, Liga 2 ada kompetisi alternatif yang resmi seperti Piala Indonesia. Ya, itu semuanya bisa main ya. Semuanya bisa main karena kenapa? Kita tahu penambahan pemain asing jelas bakal ada pengurangan slot pemain lokal. Yeah. Dan juga pasti minute play juga pasti akan semakin berkurang. Gimana sih cara biar pemain-pemain yang ada, kan kita tahu pendaftaran pemain itu sampai 35 pemain Noella, dan banyak banget 35 pemain, tetapi mainnya cuma 34 kali dalam satu musim. Berarti kan ada pemain yang bakal minute play-nya sedikit. Maka dari itu sebenarnya kehadiran Piala Indonesia ini kan bisa menjadi alternatif ya. Kita ingat terakhir kali kita menyelenggarakan Piala Indonesia itu 2018-2019, saat itu PSM Makassar. Yang saya menarik adalah bagaimana tim dari top tier bisa ketemu tim dari low tier. Itu sebenarnya hal-hal yang cukup menarik seperti di liga-liga luar sana juga ada memberikan kesempatan tidak hanya pemain muda, tetapi pemain dari divisi bawah yang bisa bertemu tim divisi atas. Jadi kesempatan-kesempatan itu yang harusnya diperbanyak, kompetisi-kompetisi resmi ya. Saya melihat bagaimana contoh di ASEAN, mungkin kalau Mas Sabto ingat, Singapura yang negaranya nggak lebih besar dari Jabodetabek punya 2 kompetisi resmi. Singapura Premier League dan Piala Singapura. Terus juga Thailand 4, Malaysia 3. Jadi kita tuh harusnya seperti minimal tuh seperti
Malaysia loh, kita punya 3 kompetisi resmi dalam satu musim, jadi bisa memfasilitasi pemain-pemain muda, pemain-pemain senior juga yang tidak mendapatkan banyak minute play, dan akhirnya mereka bermain. Ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya ketika pemain-pemain tersebut mendapatkan kesempatan bermain di kejuaraan Asia, sekarang kan kita mainnya di ACL 2 sama di AFC Challenger Cup. Mereka sudah siap. Soalnya kenapa? Seperti contoh, Persija, PSM, dan Bali United itu kan 3 klub yang acap kali mewakili Indonesia sejak era Liga 1 ya, untuk bermain di AFC Cup. Ketika mereka bermain di Liga tuh, tenaga udah habis. Hingga akhirnya ketika AFC Cup, pakai pemain kedua, lapis kedua. Tapi pemain lapis kedua kan gak dapat minute play. Lawan yang dihadapin jauh lebih sulit dibandingin klub-klub Liga 1. Indonesia babak belur di situ. Katanya mau menaikkan koefisien. Salah satu menaikkan koefisien kan harus berprestasi ya Mas Septo di ACL 2 sekarang namanya, dan juga AFC Challenger Cup. Kayak gitu sih. Jadi menurut saya butuh banget kompetisi selain Liga 1. Ya, jadi memang dengan ada kompetisi-kompetisi ini tadi berarti kan minute play-nya semakin banyak. Betul. Yang itu berarti meningkatkan kualitas pemain gitu ya. Secara otomatis begitu. Otomatis. Nah, tadi kan Labi sama Mas Sabto sempat bilang mengenai pemain asing dan pemain lokal. Nah, banyak yang bilang pemain Indonesia kita, pemain lokal kita harganya itu udah mahal banget. Itu kenapa klub jadi siapa mulai ngomong tuh Naila? Banyak ya? Banyak. Banyak. Ada informannya. Oh, ada informannya. Tapi emang benar sih. Ada datanya. Detektif nalar ya? Ada datanya dari Nalar TV dong pastinya kan. Jadi banyak yang bilang tuh pemain Indonesia udah mahal banget. Jadi klub tuh mulai melirik-lirik pemain asing. Karena katanya bisa dapetin pemain dengan kualitas yang mungkin lebih baik, tapi dengan harga yang gak jauh beda juga. Bahkan lebih murah. Bahkan lebih murah. Nah, gimana tuh Mas Sabto? Iya, ya makanya dengan 8 plus 6 plus 2 ya, 8 ya. 8 kalau dari jumlah sebetulnya nggak mengejutkan juga sih. Yes. J-League pakai 8. Thailand 9, 3-nya ASEAN. 3-nya ASEAN. Jadi maksudnya jumlah segitu tuh sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman kan yang harus menjadi pemicu adalah gimana pemain kita tuh bisa tidak terganggu dengan hadirnya pemain-pemain asing itu dengan bermain lebih optimal gitu. Ya memang harus diakui pemain Indonesia terutama yang labelnya udah timnas itu otomatis harganya akan melambung gitu, harganya sangat tinggi, dan harus diakui juga klub-klub daerah tuh punya pride kalau punya pemain timnas di dalamnya gitu. Makanya mereka rela ngeluarin duit banyak gitu. Contohnya Malut kemarin datengin Sayuri Bersaudara. Jadi kalau punya pemain berlabel timnas itu mereka punya kebanggaan tersendiri, makanya rela untuk mengeluarkan duit sebesar itu untuk menghadirkan pemain. Padahal mungkin kalau dari sisi kualitas kita bisa bersaing lah pemain-pemain asing yang harganya mungkin sepertiganya gitu, bisa menghadirkan 3 pemain asing untuk 1 pemain timnas gitu. Makanya kenapa klub-klub akhirnya mulai berpikir nih, kayaknya lebih baik kita mencoba pemain asing aja deh, karena harganya untuk kas klub tuh lebih masuk akal gitu untuk dibandingkan menghadirkan pemain-pemain lokal. Tapi ya jangan dilihat sebagai hal yang negatif. Justru pemain-pemain yang kita harusnya melihat sebagai wah ini kita menjadi ancaman, kita bukti ini bahwa memang kualitas kita seharga itu kita mahal karena kita punya kualitas bagus gitu. Tapi jangan karena label timnas aja jadi harganya mahal tapi kualitasnya akhirnya biasa-biasa aja. Lebih pada kalau misalnya bicara pemain asing yang nantinya bakal bertambah, saya sih sepakat ya, karena ujung-ujungnya akan menambah kekuatan tim Indonesia, tidak hanya berkompetisi yang kompetitif di Liga Indonesia, Liga 1, tetapi ketika bermain di kejuaraan Asia nantinya. Dan juga saya juga senang bahwa bakal kehadiran pemain asing sebanyak-banyaknya bakal memotivasi ini. Pemain yang punya mental juara pasti ingin membuktikan kalau mereka tuh layak untuk bermain di klub-klub Liga 1. Kita tahu lah pemain-pemain kita kemarin sempat bikin postingan ya. Postingan yang dimana liga kita kebanyakan pemain asing. Mereka mungkin nggak tahu regulasi kali yang dimana di kompetisi di ASEAN juga banyak yang klub-klubnya punya 10 pemain asing dan pemain lokalnya biasa aja. Maka bahkan secara nggak langsung nanti pemain-pemain asing itu bisa menggerek, bisa mendrag pemain-pemain lokal untuk menaikkan kualitasnya pastinya. Contohnya juga, bahkan yang saya menarik adalah kan ada satu tabir bahwa katanya pemain Thailand tuh nggak boleh main di Liga Indonesia atau pemain Thailand tuh nggak boleh bermain di liganya yang lebih rendah. Contoh kemarin Elias Dolah kan, dia bekas pemain nasionalnya Thailand, main ke Bali United, gajinya nggak begitu tinggi. Tetapi ketika main di Bali United, dia malah dipanggil timnas Thailand karena bermain di luar negeri. Maka dari itu kan itu mungkin siapa sih yang bikin cerita-cerita bahwa nggak boleh main di Liga Indonesia? Padahal pemain-pemain asing itu kan ketika bermain di Liga Indonesia ternyata pemain itu juga
kepanggil sama timnasnya. Si Elias Dola tuh tadinya nggak dipanggil timnas. Berarti dapat exposure. Dapat exposure. Bahkan dia selama 2 musim nggak pernah, 2 musim atau 3 tahun atau 2 tahun tuh nggak pernah dipanggil timnas. Ternyata pas dipanggil main di Bali United, dia dipanggil timnas yang artinya ternyata klub Liga Indonesia juga punya kualitas. Bahwa dia dipanggil loh sama pemain timnas, berarti kan Elias Dola tahu nih kompetisinya Liga Indonesia juga cukup bagus. Maka dari Filipin juga beberapa pemain. Filipin bahkan banyak akhirnya yang sampai 6 pemain ya. Ketika kemarin lawan Indonesia 6 pemainnya, Kevin Rey Mendoza dipanggil, Rontini. Itu kan pemain-pemainnya Persib Bandung, Persita Tangerang. Ternyata tim klub Indonesia yang kita tahu koefisien liga kita kan 28 posisinya, 6 di Asia Tenggara. Bahkan kan Filipina, Thailand tuh di atas kita. Dia manggil pemainnya yang main di Liga Indonesia loh. Jadi semoga dengan adanya hal seperti itu, pemain-pemain yang tahu akan adanya pemain asing semakin banyak, mau belajar itu aja sih. Pastinya bakal naik kualitasnya. Tapi berarti pertanyaannya, kualitas pemain nggak berbanding lurus sama harganya dong? Ya itu kan beberapa. Biasanya deal-dealan agen ya. Ini kadang-kadang mungkin agennya ngasih harganya kemahalan gitu, padahal ya kualitasnya sedikit. Memang mahal, pemain ini mahal, kualitasnya bagus, tapi nggak semahal itu gitu. Betul, untuk dihargain. Akhirnya kan merusak pasaran juga. Merusak Jadi otomatis pemain-pemain akhirnya harganya mahal gitu. Cuman kalau saya mau bilang, ya jadilah seperti Hernando, seperti Marcelino, seperti Rizky Ridho, yang kedatangan pemain asing, lo pakai ilmunya, lo serap ilmunya gitu. Jangan lo bete gitu. Lo, aduh, banyak saingan nih. Tapi lo gimana caranya untuk nunjukin itu? Untuk buktiin justru ya. Justru untuk buktiin. Bahkan Hernando sama Arhan juga bilang dalam satu konferensi pers bahwa mereka nggak pernah takut dengan kehadiran pemain diaspora. Hernando bilang, kehadiran Martin Paes bakal memotivasi saya dan saya bakal mengambil ilmunya. Apalagi dia bermain melawan Lionel Messi di Major League Soccer kan, di Liga Amerika. Itu kan mental juara. Oke, Hernando belum juara, tapi menurut saya itu mentalnya udah bagus banget. Terus Arhan juga bilang belum lama dalam satu dalam satu podcastnya juga bilang, saya nggak takut bermain melawan di pos back kiri ada Sen Patinama, ada Calvin Verdong. Saya nggak pernah takut. Malah saya ingin belajar dari mereka yang udah bermain di Liga Eropa, di top Eropa, bahkan seorang Calvin Verdong main di NEC, di Sen Patinama main di Liga Norwegia yang cukup bagus. Jadi menurut saya itu mental-mental seperti itu yang akhirnya nanti bakal memperkaya kualitas timnas Indonesia. Nah, Mas Sabto dan Labib, kalau kita bahas kompetisi di Indonesia ya, liga-liga kita, kan banyak juga nih yang bilang suka ada mafia. Buat pengaturan, skor fiksi, ya gitu-gitulah ya. Sampai pemain titipan. Ya mungkin ya. Sampai soalnya ini kan sampai ada satgasnya kan, Satgas anti mafia sepak bola. Efektif nggak sih sebenarnya satgas itu, dan sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu? Ya paling nggak mencoba untuk bisa mulai mengikis itu ya, mulai membabat yang isu-isu seperti itu. Tapi berarti itu ada ya Mas Sabto? Ya memang ada gitu. Memang ada berarti ya? Kita berkaca ke belakang-belakang ya memang skor-skor ajaib itu juga kelihatan banget dan kasat mata di lapangan. Kok gol-gol ini sampai bisa terjadi ya, kita sebagai orang yang nggak suka bola pun bisa bertanya-tanya, kok itu bisa jadi gol ya maksudnya? Kok nggak dijaga? Kok yang kayak gitu-gitulah. Maksudnya tim besar kalah sama tim kecil dengan skor besar. Maksudnya hal-hal yang tidak masuk akal tuh kerap terjadi gitu. Ya cuman kehadiran itu dan berapa kali sudah menangkap juga beberapa oknum gitu kan, artinya sebetulnya ini berjalan. Cuman kan ya harus kita akui cukup banyak lah yang pemain-pemain seperti itu. Tapi ya makin ke sini ya harapannya semakin terkikis, dan kalau kita lihat keseriusan Pak Erick Thohir dan juga PSSI dalam membuat semuanya itu sesuai aturan lah. Semuanya dibuat sesuai aturan, ya saya sih melihatnya ke depannya makin sulit ya mafia-mafia ini bergerak. Labib gimana, mungkin mau bergabung dengan Satgas Anti Mafia Sepak Bola? Oh iya, bahkan kemarin salah satu anggota dari PSSI yang diturunkan kan Pak Akmal Marhali ya. Salah satunya bahkan Pak Akmal sempat nge-DM saya loh. Labib kalau ada info-info di bawah tolong kabari ya. Wah. Tapi emang pastinya gunanya saya seperti yang tadi Mas Sabto bilang, mengikis itu bener banget. Kita tuh sulit untuk membongkar tabir besar itu, kita bakal sulit banget. Tetapi untuk menguranginya ya tuh kita bisa menguranginya ya. Kita pasti bisa lah untuk dikit-dikit kita potong, nanti juga pasti akan hilang dengan sendirinya. Tidak di Indonesia aja, di semua liga di negara manapun juga pasti ada sih Noela.
Tapi Bib, berarti infonya kalau bisa buat Tiki Taka dulu ya. Tiki Taka pastinya. Baru buat luar ya. Boleh. Guys. Oke, terakhir Mas Sabto dan Labib, apa catatan untuk PSSI dan terutama untuk Pak Erick Thohir di era ini? Mas Sabto dulu mungkin. Ya, menseriuskan liga sih. Kalau itu kan yang selalu menjadi, bahkan Sintayong sendiri ngomong kan, benerin liganya. Ya karena dia juga, mungkin dia pengen juga pakai pemain-pemain lokal, nggak usah nyari-nyari jauh. Yang ada aja di Indonesia gitu, tapi kan ya itu kualitasnya harus terjaga. Gimana kualitasnya terjaga? Ya tadi itu dari bawah dirapin dulu, pemain-pemainnya punya kompetisi yang reguler dari usia muda sampai senior, otomatis kan mereka ketika sampai di tim seniornya itu sudah menjadi pemain-pemain yang teruji dari bawah. Semakin itu berjalan, semakin itu berkelanjutan, yang pasti harus berkelanjutan ya. Maksudnya hanya jangan sekali doang gitu, tapi berlanjut, dan dalam 6-8 tahun ya mungkin saya ingin melihat timnas kita tuh banyak muncul pemain-pemain baru yang dari bawah. Ya. Kalau saya sih biasanya untuk kompetisi junior ya. Contoh saya mengapresiasi yang namanya Elite Pro Academy, tetapi menurut saya Elite Pro Academy belum menjadi kompetisi usia muda yang cukup ideal. Karena kenapa? Kompetisinya seperti setengah turnamen yang dimana cuma 2 bulan, bahkan cuma kayak 4 grup 5 grup, abis itu ketemu di semifinal terus di final gitu. Saya pengen tuh yang kompetisinya itu seperti kompetisi di Liga 1 gitu selama 1 musim, karena kalau kita berbicara kepada negara-negara maju sepak bolanya, Italia, Spanyol, Inggris, itu kompetisi usia muda itu sama dengan kompetisi senior selama 38 pekan. Kita taruhlah kita punya 18 klub gitu. Berarti kan ada 17 kali main home, 17 kali main away. Yang artinya bisa 34 kali main dalam 1 musim. Jadi menurut saya pengennya yang kayak gitu tuh. Bagaimana kompetisi mudanya diperbaiki. Saya hargai Elite Pro Academy, tapi saya ingin format Elite Pro Academy lebih baik lagi. Oke, kita mungkin baru bisa U14, U16, U18, plus U20 plus kan. Karena kan ada katanya pemain senior yang belum mendapatkan minute play boleh turun ke U20, maksimal 3 player kalau tidak salah. Jadi menurut saya format kompetisi untuk kompetisi usia muda diperbaiki. Karena akan ujung-ujungnya muaranya ke timnas nantinya. Entah itu timnas U16, U18, U20 atau senior. Kita nggak perlu lagi nanti ada yang namanya seleksi-seleksi. Ambil aja dari pemain-pemain yang berprestasi di kompetisi Elite Pro Academy, asal kompetisi Elite Pro Academy-nya menghadirkan kompetisi yang kompetitif, yang sehat, yang baik gitu untuk selama 1 musim. Baik, terima kasih Labib Sadat, terima kasih Mas Sabto Haryo. Sama-sama Noella. Teman nalar semua, gimana pendapatnya? Jangan lupa juga tulis pendapat kalian, apa sih yang harus masukan-masukan kalian untuk PSSI dan untuk Pak Erick Thohir. Boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Saya Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo, Labib Sadat pamit undur diri. I'll see you on the next episode. Bye.